Ya pemirsa, Anda masih bersama kami langsung dari gedung DPRD Muratara, di mana di ruang paripurna DPRD Muratara sudah berlangsung ini ya, debat publik calon bupati dan juga calon wakil bupati Muratara untuk periode 2016 hingga 2021. Ya betul sekali. Dan tadi seperti yang kita lihat, Firza, kita sudah menyaksikan beberapa semua calon ya, itu sudah menjawab pertanyaan, sudah memilih amplop dan menjawab pertanyaan. Sepertinya jawaban-jawaban mereka sangat meyakinkan sekali ya. Tuh, jadi membuat masyarakat tentunya ini sudah, saya yakin sudah menentukan pilihannya ya. Dan di segmen selanjutnya kita akan melihat ini akan dilanjutkan untuk acara debat publik ini, di mana masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan sekaligus nanti pasangan lain juga akan memberikan pertanyaan dan juga saling menjawab. Jadi ada sesi tanya jawab di sini. Ya, kita akan lihat, pastinya akan seru sekali nanti. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah debat publik calon bupati dan juga calon wakil bupati Muratara 2015. Pada segmen keempat ini adalah debat antar calon. Ya, antar pasangan calon. Nanti pasangan calon memberikan pertanyaan, kemudian ke pasangan lain menjawab. Dan begitu seterusnya. Ini diperkirakan memang waktunya agak relatif panjang, namun nanti jawabannya tergantung dari jawaban paslon itu. Ya, ini mungkin 2 menit, tetap 2 menit. Jadi pertanyaannya dengan jawabannya 2 menit. Nah, karena nanti pasangan pertama memberikan pertanyaan ke pasangan ketiga, dan nanti langsung dari pasangan ketiga memberi pertanyaan kepada pasangan pertama. Jadi langsung begitu. Jadi ada tiga sub dari pertanyaan-pertanyaan itu. Itu masing-masing. Kita bisa melihat, bisa mencermati para kandidat ini menguasai betul atau enggak tentang wilayah dan bagaimana 5 tahun ke depan untuk membangun masyarakat dan daerah Musirawas Utara ini. Baik, kita akan mulai. Jadi paslon pertama mengajukan pertanyaan ke paslon ketiga. Ya, pertanyaannya silakan, nanti baru paslon ketiga menjawab. Nah, setelah menjawab, nanti paslon ketiga bertanya ke paslon pertama. Gitu ya. Jadi yang sekarang dimulainya 2 menit pertama adalah paslon pertama memberikan pertanyaan ke paslon kedua. Silakan gong berbunyi. Terima kasih, tolong perhatikan baik-baik nomor 3. Saya mendengar statement dari Anda banyak sekali mengedepankan isu putra daerah. Saya khawatir apabila Anda memimpin, nanti Muratara ini akan terpetak-petak, terbelah-belah. Karena ini sesuai dengan undang-undang, isu sara itu tidak diperbolehkan. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami dari Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi kepala daerah Muratara ini, kami akan bekerja dengan sesuai dengan undang peraturan yang berlaku, baik segala bidang pembangunan, masyarakatan dan politik pemerintahan. Mudah-mudahan kalau kita berpegang kepada aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini, kita tidak menyimpang dari rel yang ada, insya Allah kita akan selamat. Kita memang NKRI. Siapa saja di Muratara ini tidak pilih suku bangsa, silakan welcome untuk Muratara. Tetapi ingat, bekerja dengan baik dan ada niat baik untuk membangun Muratara. Membangun Muratara bukan saja untuk kepentingan yang lain, adalah kepentingan rakyatnya. Banyak sekarang kita lihat di Muratara dalam usia yang hampir 2 tahun lebih sedikit ini belum optimal pelaksanaannya. Pemerintahan, pembangunan belum dapat memuaskan. Namun kita sadari bahwa masih umur yang muda, tetapi minimal ada hasil-hasil yang membanggakan masyarakat Muratara. Baik, 2 menit terakhir.
Ya, memang 2 menit, Pak. Bukan 3 menit, 2 menit. Silakan paslon yang ketiga memberikan pertanyaan ke paslon yang pertama. Nomor 1. Untuk nomor 1, Pak. Ya. Dengar baik-baik. Dia sahabat saya. Begini, di Muratara ini banyak lagi perkebunan yang dikuasai oleh investor. Kemudian fakta menyatakan bahwa ada keresahan di sana sini terhadap sektor sawit. Bagaimana Anda mengatasi keributan yang menuntut plasma, kemudian menuntut izin perlahan perkebunan yang tumpang tindih? Jelaskan apa kiat saudara sehingga Muratara bebas dari keresahan dan damai. Silakan. Silakan. Terima kasih. Jadi sesuai ketentuan, setiap investor yang masuk menambahkan modalnya di bidang perkebunan itu mengharuskan memberikan plasma minimal 30%. Untuk itu tentu kita akan mengawasi ini. Kita akan mengawasi ini apabila investor masuk, dia harus membuat pernyataan di samping ketentuan-ketentuan yang mereka juga tahu. Tapi kenyataannya sekarang memang banyak investor yang ingkar, tidak saja disebabkan oleh para investor, tapi oleh orang kita juga, seperti pejabat kepala desa, kemudian yang kira-kira merasa kuat di kampung-kampung itu, ini yang bisa menguasai dan mengendalikan para investor ini. Nah, oleh karena itu, setiap investor yang memasukkan dana modalnya di Muratara ini, aturan ini harus kita benar-benar kita sampaikan kepada mereka dan bila perlu harus ditandatangani di depan anggota DPR di Musirawas. Ini yang punya wakil rakyat. Terima kasih. Masih ada waktu? Oh, habis. Baik, yang giliran kedua adalah paslon 1 bertanya ke paslon kedua. Ya. Oke, silakan gong di siapa pertanyaannya? Nanti dulu, siap dulu paslon 1. Siap pertanyaannya ke paslon 1 ya. Paslon 2, mohon. Paslon 1 ke paslon 2. Silakan 2 menit. Terima kasih. Kami belum begitu paham tentang upaya Anda meningkatkan PDRB di Musirawas Utara ini. Kami minta sektor-sektor yang dominan dalam rangka meningkatkan PDRB di Musirawas ini. Manakala Anda jadi bupati nanti, sektor apa yang Anda utamakan dalam rangka meningkatkan PDRB yang signifikan di Musirawas Utara ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kami menjadi bupati dan wakil bupati nomor 2 ini, yang utama kami tingkatkan dalam hal pendapatan dari daerah kami. Pertama, dari hasil tambang. Hasil tambang, sehingga kita utamakan dalam hal pembuatan sarana-sarana jalan dan sarana listrik dan juga untuk pelayanan kesehatan. Hasil dari yang kita dapatkan dari hasil tambang tadi. Yang kedua, kami akan meningkatkan perkebunan sawit, baik itu pemerintahan, baik itu perusahaan maupun rakyat, itu nanti kita kelola dengan melaksanakan dan kita membuatkan BUMD bekerja sama dengan pihak DPR untuk mendirikan pabrik-pabrik sawit dan pabrik karet tadi, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat kita. Juga hasil penjualan nanti kita keluar untuk mendapatkan pendapatan dari APBD, baik itu melalui pajak maupun itu melalui hal-hal yang lain, sehingga kita Musirawas Utara ini, kami menjadi wakil bupati dan wakil bupati ini, kami akan meningkatkan. Terima kasih. Baik, siap. Paslon 2 bertanya ke paslon 1.
Silakan. Gong. Baik, terima kasih untuk paslon 2. Dari visi misi dari paslon nomor 1 tadi menyampaikan bahwa seandainya menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana untuk yang disampaikan tadi melakukan pemerintahan yang baik dan transparan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Memang harga mati di era sekarang ini kita harus memakai prinsip good governance. Karena menyangkut pelayanan. Sesuai dengan undang-undang aparatur sipil negara, bahwa seorang aparatur negara itu bukannya pejabat, pelayan. Oleh karena itu, kami akan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, seperti kami akan membuat SKPD pelayanan satu atap, sehingga masyarakat apabila ingin berurusan masalah perizinan cukup masuk satu kantor itu saja. Kemudian kami juga akan menyiapkan sarana prasarana pertanian seperti penyuluh yang baik, pupuk yang ada, dan insektisida untuk memberantas hama-hama di masyarakat. Berikutnya, kita akan memberikan pelatihan yang cukup kepada aparatur pemerintahan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan penjenjangan serta pendidikan non formal, sehingga aparatur yang ada di Muratara ini akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga masalah anggaran. Baik, terima kasih. Silakan, nomor 1, cukup? Baik. Kita lanjutkan untuk subsegmen ini. Jadi paslon kedua bertanya ke paslon yang ketiga. Waktu 2 menit. Tolong gongnya, Pak. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Kami paslon nomor 2 ini mau bertanya dari visi misi yang Anda buat, itu yang terutama tentang sumber daya alam yang ada di Muratara ini. Sumber daya yang sangat luas, sangat banyak dan sangat kaya. Bagaimana di paslon nomor 3 nanti untuk meningkatkan pendapatan dari rakyat dari sumber daya alam yang ada di Muratara ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Musirawas Utara ini kaya dengan sumber daya alam. Adapun kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan mengeksploitasi sumber daya alam ini dengan sangat kehati-hatian. Selain untuk jangka pendek pembangunan, sumber daya alam ini juga penting untuk sustain development generasi mendatang. Jadi sumber daya alam tidak bisa kita kuras seperti di daerah-daerah lain yang tidak memperhatikan sumber-sumber ekonomi saat ini maupun jangka panjang. Kemudian di dalam sumber daya alam yang ada seperti tambang maupun minyak, kita juga harus memperhatikan kesinambungan, yaitu ekosistem dan lingkungan kita. Karena kalau itu tidak kita perhatikan, itu akan jadi masalah di masa yang akan datang dan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang pertambangan dan berpengalaman di daerah lain, yang dilakukan di daerah lain tidak akan kita lakukan di Muratara. Yang jelas sumber daya alam itu tidak hanya untuk saat ini tapi akan datang. Investor boleh datang tetapi tidak merusak tatanan ekonomi lokal di Muratara. Dan kita tentu akan bekerja sama. Baik, ya. Tolong dipersiapkan paslon yang ketiga bertanya ke paslon yang kedua. Silakan Pak. Gong berbunyi. Kalau pertanyaan bagian saya ini, nomor 2, itu di daerah paslon nomor 2 ini, desa Sukomenang ada tambang emas yang disebut DNS. Setiap saat saja seperti bom waktu.
fakta bahwa ribut terus masyarakat Sukomenang itu untuk menuntut haknya. Jangan sampai ribut, masyarakat bisa nyaman untuk mencari apa kiat-kiat saudara untuk masyarakat rakyat khususnya yang di Kartambang, sehingga tidak ada gejolak-gejolak merepotkan keamanan, merepotkan Brimob dan polisi. Jangan sampai aman repot apa kiat saudara, andaikan saudara menjadi Bupati Muratara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan sangat bagus sekali yang sangat krusial di sekarang ini, bahwa seandainya kami jadi bupati dan wakil bupati nomor 2 ini, kami akan menuntaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Musara Utama ini, di DNS, perusahaan DNS yang ada di Kecamatan Karangjaya. Memang pada dasarnya kami jadi bupati dan wakil bupati bekerja sama dengan aparat keamanan, bekerja sama dengan DPR, kita sebuah tokoh masyarakat, kita melihat dulu indikasi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Kami juga tidak berpihak kepada perusahaan dan kami juga tidak berpihak kepada masyarakat. Semuanya kami pada posisi jalur hukum yang benar. Karena kami menjadi bupati dan wakil bupati ketika perusahaan masuk ke wilayah Muratara sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Jangan ada dilewati dan jangan ada masalah kita yang dirugikan. Jadi kami jadi bupati, wakil bupati nanti kami juga akan mengayomi perusahaan juga karena menghasilkan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, para tim ses boleh bertepuk tangan semuanya, 3 paslon-paslonnya. Baik, cukup. Terima kasih.